Nikita Mirzani telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini bersama asistennya, Ismail Syahputra, Kamis, 5 Juni 2025. Niki biasa disapa tiba sekitar pukul 12.12 WIB, penampilannya kemudian menjadi perhatian, ia tidak diborgol saat keluar dari mobil polisi. Namun terlihat dua orang di samping Nikita Mirzani memegangi tangan sang artis sambil menuju ke dalam lobi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nikita menggunakan pakaian modis berwarna serba coklat, rambutnya diikat dan ia menggunakan kacamata hitam. Di tangan kanannya terlihat tas kecil berwarna hitam yang ia bawa. Ditanya mengenai kondisinya, Nikita Mirzani memastikan sehat. Ia bahkan melemparkan senyuman kepada awak media. Sebelum Nikita, asistennya yaitu Ismail Syahputra tiba lebih dulu sekitar pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat bisa tersenyum dan menambahkan tangan ke arah media. Berbeda dengan Nikita, tangan Mel terlihat terikat dengan kabel ties berwarna putih. Sesekali ia memberikan ibu jarinya kepada awak media. Komit kita. Kata-kata deh. Bukan bilang jadi teh gitu. Jalan langsung. Ora Salam, hari ini sudah ada kita lihat pelimpahan dari pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan. Pelimpahan itu bisa disebut pelimpahan tahap 2. Setelah ada P21, maka hari ini kita lihat pelimpahan tahap kedua. Tahap kedua itu penyerahan tersangka berikut barang bukti yang didapatkan oleh pihak penyidik. Nah, setelah adanya pelimpahan tersebut, maka kita akan tinggal tunggu dari pihak kejaksaan menyusun dakwaan daripada dakwaan Nikita Mirzani dan akan dibawa ke persidangan. Nah, di dalam persidangan, dalam hal pelimpahan ini gunanya untuk membantu, untuk membuka seluruh peristiwa hukum yang terjadi secara umum. Biasanya kasus-kasus ini adalah sidangnya sidang terbuka. Jadi kita nanti bisa perhatikan bagaimana semua permasalahan yang memang sudah terjadi terkait masalah kasus Nikita Mirzani ini, di mana kita tahu bahwa Nikita Mirzani tersangkut permasalahan diduga melakukan satu pemerasan dan pengancaman, dan diduga juga adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh sebab itu ini akan menarik. Kita akan lihat nanti bukti-bukti atau saksi-saksi dari pihak pelapor berupa apa, apalagi ini terkait masalah penyerahan uang 4 miliar yang dikatakan 2 kali bertahap dilakukan. Namun jangan lupa sidang wan prestasi itu masih berjalan, itu tidak akan mempengaruhi daripada pelimpahan tahap kedua yang telah dilakukan pihak Polda Metro Jaya kepada pihak kejaksaan. Tuhan Yesus memberkati. Saya advokat Dr. Toga Simerang. Semangat, kebenaran akan menemukan jalannya. Memang ada tahap 2, Yap. berarti inilah yang kita tunggu selama ini adanya. Hari ini kuasa hukumnya Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid ya, udah memberikan konfirmasi kalau Nikita Mirzani akan resmi masuk tahap 2. Artinya guys, dia bersama berkas perkaranya sudah diserahkan dari penyidik ke kejaksaan. Ini langkah penting ya untuk menuju persidangan pidana. Nah, di tengah kabar ini muncul lagi komentar lama yang selalu saja berulang guys. Kok masih dibela sih, udah jelas salah. Jadi gini ya, biar kita luruskan, biar nggak selalu gagal paham ya. Pertama, pengacara hadir bukan untuk membela kesalahan ataupun membela dosa guys, tapi membela hak hukum kliennya. Kedua, pengacara memastikan agar proses hukum berjalan adil dan kliennya mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka ataupun terdakwa. Ketiga, nah ini prinsip dasar yang mereka pegang ya, adalah asas praduga tidak bersalah. Jadi bukan membela perbuatannya ya, tapi memisahkan manusia dari tindakannya.
Coba kita bayangkan ya, seandainya tersangka atau terdakwa nggak boleh dibela secara hukum. Buat apa sih adanya pengadilan? Kita voting aja di kolom komentar. Hukumannya mau dicambuk, mau dibui, atau batalin endorse? Enggak dong. Kita masyarakat modern guys, bukan masyarakat zaman purbakala. Jadi kita pegang hukum ya, bukan main hakim sendiri. Kalau nggak ngerti proses hukum ya nggak masalah guys. Tapi jangan pernah jadi komentator kejam yang seenaknya mengambil peran hakim. Ingat guys, pengadilan itu tempat menguji bukti, bukan tempat melampiaskan emosi. Jadi mari kita cerdas, kritis, tapi tetap manusiawi. Salam hangat penuh es dari netizen es cendol. Kalem di luar, dingin di kepala, panas di logika. Ada hal yang sangat mengejutkan buat saya setelah kasus Nikita Mirzani naik ke P21, kemudian masuk ke tahap 2. Artinya berkasnya lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, status Nikita Mirzani kini resmi sebagai terdakwa ya, bukan lagi tersangka. Yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A, pasal 47 B ayat 4 dan 11 tahun 2008 dan pasal yang kedua pasal 369 ayat 1 KUHP pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan. Yang paling bikin saya kaget itu adalah perubahan pasal yang didakwakan. Sebelumnya pasal utama yang digunakan adalah pasal 368 KUHP, yaitu tentang pemerasan dengan ancaman dan ancaman kekerasan. Tapi setelah P21 dan masuk tahap 2, pasal ini tidak lagi digunakan sebagai pasal utama. Jadi sebagai gantinya, jaksa kini mendakwakan beberapa pasal yang berbeda ya, yaitu pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan bahkan pasal 3 Undang-Undang TPPU atau tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 KUHP guys. Artinya analisa kita selama ini di video-video sebelumnya terbukti benar dan hampir akurat ya. Pasal 368 KUHP sulit diterapkan di kasus ini. Kenapa? Karena unsur pemerasan dalam pasal 368 itu harus mengandung ancaman atau ancaman kekerasan. Sekarang mari kita kupas satu persatu pasal-pasal barunya ya. Pasal pertama yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 10 huruf A. Jadi pasal ini relatif baru ya guys, dan masih belum banyak digunakan. Intinya adalah soal pemaksaan atau ancaman secara elektronik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Ini bisa mencakup chat, email, DM, dan sebagainya. Jadi tantangan pasal ini harus ada bukti bahwa ancaman itu benar-benar menekan psikis atau moral ya, bukan cuma kalimat keras atau tuntutan biasa. Nah, selanjutnya pasal 369 ayat 1 KUHP ya. Ini mirip dengan pasal 368 tapi sedikit lebih longgar karena tidak mewajibkan ancaman kekerasan. Hanya ancaman pada pencemaran nama baik atau harta ya. Tapi tetap saja unsur ancaman harus jelas dan terukur. Kemudian pasal 3 Undang-Undang TPPU. Ini sudah sering saya bahas ya di video-video sebelumnya, yaitu ini pasal tentang pencucian uang. Biasanya terkait dengan kasus-kasus korupsi, narkoba, atau penipuan masif. Unsur utamanya adalah adanya uang hasil tindak pidana yang kemudian disembunyikan atau disamarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah uang yang Nikita terima itu benar-benar hasil tindak pidana? Ini kan masih diuji ya. Kalau belum ada putusan pengadilan yang ingkrah atas tindak pidana asalnya ya, yaitu pasal pemerasan, pasal TPPU bisa dikatakan prematur ya. Nah, perubahan ini bukan hanya bentuk strategi hukum dari JPU ya, tapi juga menunjukkan bahwa jaksa tidak yakin 100% dengan pasal 368 KUHP. Mereka mencoba pendekatan berlapis, Undang-Undang ITE, KUHP, dan bahkan TPPU untuk mengamankan proses penuntutan. Tapi di sisi lain ini membuka ruang pembelaan yang lebih besar guys, karena semakin kompleks pasal, semakin banyak celah untuk diuji di pengadilan. Saya akan terus mengikuti perkembangan kasus ini karena ini bukan hanya tentang Nikita Mirzani dan Reza Gladys, tapi juga bisa menjadi presiden penting bagi siapa saja yang berurusan dengan transaksi digital, kontrak online, dan pernyataan keras di media sosial.
Dengan dinyatakannya berkas perkara Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ini lengkap alias P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, itu artinya sudah tidak ada lagi kemungkinan adanya tersangka baru di dalam peristiwa ini. Namun yang menariknya adalah dalam fakta persidangan nantinya, pihak pelapor maupun pihak terlapor bisa menunjukkan bukti-bukti yang cukup atau bukti-bukti yang kuat terkait dengan adanya beberapa aktor lain yang ikut terlibat dalam peristiwa hukum ini, serta menunjukkan bukti yang mendukung keterlibatan dari aktor-aktor tersebut. Nantinya hakim yang menangani kasus ini akan memerintahkan penyidik untuk memanggil dan memeriksa aktor-aktor yang diduga ikut terlibat dalam peristiwa hukum yang saat ini sedang berproses. Wah, ini asli sih benar-benar menarik untuk kita ikuti tahapan persidangannya. Semoga dari pihak Dr. Eza Gladys mempunyai bukti yang kuat untuk menyeret adanya aktor-aktor lain yang ikut berkontribusi dalam proses hukum yang saat ini sedang berjalan.